Hari ini kita mengingat kembali peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid Yesus di Yerusalem. Kami menyambut saudara dalam ibadah hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Pemberitaan sabda Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat DKIB Jemaat Penabur Kasih DKI Jakarta. Inilah hari Pentakosta, hari ke-50 sesudah Paskah. Di hari Pentakosta inilah gereja perkara lahir. Para rasul dipenuhi Roh Kudus dan menerima karunia sehingga berani berkata-kata dalam berbagai bahasa, dan banyak orang menjadi percaya lalu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika Roh Kudus berkarya, Injil Tuhan menjangkau dunia melewati lintasan benua dan berbagai suku bangsa, bahasa, dan ras. Marilah membuka mata untuk melihat keadaan dunia di sekitar kita saat ini. Dengan semangat Roh Kudus, kita berjuang menjadi teladan dan menolong mereka yang menderita. Mereka sangat memerlukan topangan dan dukungan. Kehadiran kita menolong mereka merasakan hadirnya Yesus Kristus dalam kehidupannya. Mari kita memulai suatu karya bersama selaku jemaat dengan mengembangkan secara maksimal potensi setiap warga jemaat untuk menuju kehidupan yang menikmati kasih karunia Allah. Hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun yang dimulai dari rumah kita masing-masing. Saudara-saudaraku, mari berdiri. Kita beribadah dengan hati yang penuh sukacita dan kegembiraan. Roh Kudus menuntun kita dalam ibadah di hari ini. Thank you.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu dalam ucapan syukur atas pemeliharaan-Mu bagi hidup kami sepekan lalu. Kami mampu menjalani hari-hari kami karena tangan kasih-Mu selalu membimbing kami. Hikmat-Mu menuntun kami untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup kami. Namun kami menyadari bahwa sepanjang pekan lalu kami masih dikuasai oleh keinginan-keinginan kami. Ambisi dan ego masih menguasai dan menuntun kami. Kami terfokus pada kesuksesan dan kemegahan dunia serta diri kami sendiri. Keinginan untuk dipuji, disanjung dan dihormati masih kental mewarnai langkah hidup kami. Kami berdoa, menyanyi, beribadah dengan setia, tetapi semua itu hanya rutinitas belaka, bukan kebutuhan kami akan Engkau. Di hadapan-Mu, kami menyadari akan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami mohon, ampuni kami. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kami, sehingga langkah kami diterangi dan dituntun untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup ini dan bertumbuh dalam iman serta menghasilkan buah yang berkenan kepada-Mu. Inilah kami yang berseru kepada-Mu, dengarlah, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.
dan kita bersatu teduh dalam doa. Kita berdoa. Kami menyatakan syukur kami di hadapan-Mu karena sampai hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan juga menggerakkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Kami mohon hikmat Tuhan menuntun dan menolong kami, agar kami dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami mampu bersaksi dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita orang masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termang-mang sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau sering kita sebut dengan istilah hari pencurahan Roh Kudus. Hari ke-50 sesudah hari Paskah. Dalam Perjanjian Lama, hari Pentakosta adalah hari pesta besar yang disebut dengan istilah pesta panen raya dan pesta kemerdekaan. Dalam Perjanjian Baru, Pentakosta berkaitan dengan turunnya Roh Kudus. Dan ini berarti bahwa Roh Kudus adalah panen pertama bagi orang percaya sesudah Yesus bangkit dan naik ke tahta di sorga. Kadang saudara-saudara kita mempersempit pekerjaan Roh Kudus dengan menyatakan bahwa orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki kemampuan untuk berbahasa roh. Apakah memang Roh Kudus hanya sebatas bahasa? Apakah memang Roh Kudus tidak dapat berkarya di luar bahasa? Mari saudara-saudara kita melihat bacaan kita pada hari ini, di mana konteks bacaan kita hari ini adalah keterkaitannya dengan pasal 1 ayat 4-8, bahwa Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya mereka akan dibaptis dalam Roh Kudus pada ayat 5 pasal 1 dan menerima kuasa, yaitu menjadi saksi Kristus di Yerusalem bahkan sampai di ujung bumi, yang menjadi nats bacaan kita hari ini. Kisah Para Rasul menginformasikan kepada kita bahwa murid-murid sedang berkumpul di suatu tempat pada hari Pentakosta orang Yahudi. Banyak orang Yahudi dari wilayah manapun datang ke tempat itu untuk merayakannya, dan itu merupakan tradisi Yahudi yang tidak bisa ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi, bahwa setiap kali hari raya besar dimanapun mereka berada, berserak-serak mereka selalu datang ke Yerusalem untuk merayakan hari tersebut. Itu berarti bahwa bukan hanya orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, tapi orang-orang Yahudi di negara manapun datang ke situ, yang kemungkinan juga lahir dan besar di negara lain, tidak di wilayah Israel. Saudara-saudara, dalam situasi sukacita itulah Kisah Para Rasul memberitakan atau menceritakan kepada kita. Pada ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, di mana mereka berkumpul bersama di satu tempat dan mereka berdoa di sana. Kehadiran Roh Kudus dimulai dengan tanda-tanda yang menyatakan kekuatan, keagungan, dan kekudusan Roh Allah. Roh Kudus digambarkan oleh Kisah Para Rasul seperti nyala api yang bertebaran, yang hinggap pada diri para murid pada ayat 3. Dan Kisah Rasul mengungkapkan bahwa Roh Allah itu memberi terang, memberi kehangatan, membakar, beserta membersihkan. Itu sebuah tafsiran dari seorang teolog, bahwa gambaran tentang api yang hadir, nyala api itu adalah gambaran dari Allah yang terang, yang memberikan kehangatan, yang membakar, serta yang membersihkan. Api yang bertebaran itu seperti lidah, yang sebenarnya menggambarkan pada atau menunjuk pada tugas para murid adalah bersaksi tentang Yesus, dan Roh Kudus akan memampukan mereka untuk melakukannya. Dan tanda-tanda yang diterima oleh para murid ini juga dilihat oleh orang banyak yang ada bersama-sama dengan mereka. Itu berarti bahwa berita turunnya Roh Kudus itu bukan bualan, bukan juga hoax, tetapi peristiwa itu benar-benar nyata terjadi atas para murid, sebab peristiwa itu dilihat oleh banyak orang, dan mereka pada saat itu sedang berada dalam penantian dan dalam doa. Kalau kita baca di dalam pasal 1, bahkan disebutkan berjumlah 120 orang. Peristiwa ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa dari peristiwa ini murid-murid juga menerima jabatan baru sebagai rasul. Ayat 5 sampai ayat 11, saudara-saudara, Kisah Para Rasul menceritakan bahwa banyak orang asing yang datang ke Yerusalem yang bahasa ibunya bukan bahasa Ibrani. Dan ketika mereka mendengar ada keramaian, mereka berkumpul
baik Allah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan ketika mereka melihat, mereka menjadi tercengang-cengang mendengar para rasul memberitakan kabar baik, atau kita sering sebut dengan Injil atau Euangelion. Setelah mereka menerima Roh Kudus dengan bahasa ibu mereka sendiri. Tentu saja saudara-saudara, pemandangan itu di luar dugaan banyak orang. Dan mereka sangat takjub oleh karena para rasul dapat berbicara dengan bahasa yang belum pernah mereka ucapkan sebelumnya. Dan ada lebih dari 12 negara yang terwakili dalam kerumunan banyak orang itu. Tadi dibacakan itu dari ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, berarti ada orang non-Yahudi yang berasal dari Roma juga. Orang Kreta dan orang Arab, bahkan orang Arab pun ada di sana. Orang Libya ada di sana, orang Arab ada di sana, orang Roma ada di sana. Yang non-Yahudi untuk masuk menjadi orang Yahudi, mereka datang di sana. Ini berarti banyak negara ada di situ mendengar, melihat bagaimana para rasul memberitakan kabar baik itu, menceritakan tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang bangkit dari kematian. Dan gambaran ini sebenarnya atau cerita ini mau menggambarkan kepada kita bahwa melalui Roh Kudus Allah mempersatukan semua manusia yang ada dalam rancangan keselamatannya. Yang ketiga, saudara-saudara, ayat 12-13 muncul sebuah ejekan yang pedas dari beberapa orang yang melihat kejadian tersebut. Dan inilah tantangan dalam pemberitaan Injil, diejek. Tidak ada satu orang pun yang dapat menjelaskan peristiwa yang menakjubkan tersebut. Terjadi adanya perubahan drastis dalam diri para murid. Mereka yang dikenal oleh banyak orang memiliki keterbatasan justru dipakai Allah dengan luar biasa. Namun tidak semua orang dapat menerima perubahan yang terjadi dalam diri para murid. Karena itu ada yang beranggapan bahwa mereka sedang dalam kondisi ekstasi. Sehingga muncul sebuah sindiran, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 13. Saudara-saudara, ungkapan ini merupakan ejekan yang sangat pedas. Namun ejekan itu tidak berlangsung lama sebab Petrus yang dikenal sebagai seorang yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Pada saat Yesus mengalami penganiayaan, justru dengan beraninya dan santun dia memberitakan tentang kabar keselamatan itu. Seorang penyangkal diubah oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemberani yang siap menghadapi resiko saat memberitakan Injil Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah para rasul mendorong kita untuk melihat peristiwa Pentakosta ini menjadi tanda lahirnya gereja. Gereja hadir sebagai persekutuan orang-orang percaya yang telah menerima kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan mereka dan akan dimampukan ataupun diperlengkapi untuk bersaksi tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Hadirnya gereja merupakan wujud kesaksian hidup orang percaya bahwa Yesus yang telah mati di kayu salib itu telah bangkit dan naik ke surga. Jadi dari awal tadi saya sudah katakan bahwa cerita Pentakosta ini atau turunnya Roh Kudus bukan bualan atau hoax. Kalau bualan atau hoax tidak ada gereja sampai hari ini. Tetapi itu nyata terjadi sehingga ada gereja. Gereja adalah tanda lahirnya. Lahirnya gereja adalah dimulai dari peristiwa Pentakosta atau Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah Roh Kristus itu sendiri yang meneguhkan iman setiap kita sebagai orang percaya
untuk menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan hidup. Roh Kudus juga memberikan kita keberanian untuk menceritakan karya keselamatan Allah di dalam Yesus di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan. Karena itu boleh saya katakan saya gereja, saudara juga gereja. Kidung Jemaat 257 bahkan mengatakan aku gereja, apapun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukan gedung hanya, tetapi juga orang-orang yang ada di dalamnya yang percaya kepada Kristus. Tugas dan kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita adalah bersaksi. Pada bagian 1 menjadi refleksi bagi kita. Hal yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah ingin bergerak dalam kuasa-Nya, tidak ada satu orang pun yang dapat menghambat pekerjaan Tuhan. Bahkan hambatan dalam soal bahasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika Allah mau agar saudara memberitakan pesan-pesannya, maka janganlah saudara merasa tidak nyaman dengan keterbatasan saudara. Janganlah saudara merasa tidak nyaman dengan keadaan saudara. Karena saudara merasa bahwa saudara tidak memiliki kemampuan untuk memberitakan kasih Kristus. Dengan alasan bahwa saudara tidak tahu apa yang akan saudara katakan. Janganlah hal yang demikian, saudara-saudara, yang menghentikan saudara untuk memberitakan Injil. Karena Allah memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong saudara memberitakan kabar baik dengan efektif. Allah mungkin memberikan kesempatan kepada saudara untuk melayani orang-orang dengan latar belakang budaya hidup yang berbeda. Tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara. Allah akan membimbing serta menopang saudara sehingga saudara tahu bagaimana seharusnya memberitakan atau bagaimana caranya memberitakan kasih-Nya. Yang terpenting, saudara-saudara, kita seperti para rasul. Mereka membuka dirinya untuk Roh Kudus bekerja atas kehidupan mereka. Ketika kita menyediakan diri kita, membuka hati kita untuk Roh Kudus bekerja atas kita, apapun keterbatasan kita, Tuhan atasi dengan cara Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita untuk memberitakan kabar baik itu. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang bersedia memberi diri untuk hidup di bawah kuasa Roh Kudus akan mengalami perubahan hidup. Hidup kita diubahkan untuk menjadi saksi dan berjuang menjadi teladan bagi sesama. Saya garis bawahi kata berjuang. Menjadi saksi itu kuasa yang diberikan Allah kepada kita melalui Roh Kudus. Menjadi teladan butuh perjuangan. Karena di situ akan banyak sekali pergumulan dari dalam diri maupun pergumulan di luar diri kita. Dan Tuhan mau kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama di tengah keterbatasan kita. Sebab poin yang kedua tadi, Roh Kudus akan memampukan kita untuk memiliki kreativitas di tengah-tengah sulitnya hidup. Kreativitas dalam menghadapi kesulitan hidup. Dalam kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk berdamai. Nah, ini penting. Dengan diri sendiri dan berdamai dengan sesama. Jadi ketika kita menerima Allah atau Kristus di dalam hidup kita, sudah terjadi rekonsiliasi, pendamaian dalam diri kita. Dan kita dimampukan Tuhan untuk membangun cinta kasih dan persaudaraan atau persahabatan dalam kehidupan keluarga, kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudara, orang yang hidup dalam bimbingan kuasa Roh Kudus, hidupnya berubah. Ia akan meninggalkan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan berusaha dalam iman untuk melakukan kehendak Kristus. Saudara-saudara, mari kita hayati Pentakosta ini
dengan terus menyediakan diri dibimbing oleh kuasa Roh Kudus, agar kita tetap menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat melalui kehidupan kita, perilaku kita, maupun tutur kata kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Persilakan duduk, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu di saat ini dan di hari ini. Terima kasih bahwa Engkau senantiasa mendampingi kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami tetap dimampukan dan diperlengkapi oleh Kristus untuk menjalani kehidupan dalam keterbatasan kami. Ajarlah kami menghayati akan kehadiran-Mu lewat seluruh kehidupan kami, dengan membangun cinta kasih Kristus dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kiranya Tuhan
memberkati bangsa dan negara kami dalam sebuah pergumulan yang panjang yang kami tidak tahu kapan akan selesai. Pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga kami ketika kami juga selalu belajar untuk mengendalikan dan menguasai diri, tetap menjaga dan membawa diri untuk mengikuti protokol kesehatan agar kami senantiasa sehat dan kami menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami melalui kehidupan kami. Berkati para pimpinan bangsa kami di tengah-tengah keadaan saat ini, agar mereka senantiasa berada dalam lindungan dan pertolongan Tuhan menghadapi setiap persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Kiranya Tuhan senantiasa juga memberikan kepada gereja-gereja Tuhan yang ada di negara ini, yang Tuhan perkenankan hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami mohon kasih sayang Tuhan menaungi agar gereja-gereja Tuhan senantiasa saling menopang, saling menguatkan, hidup sebagai tubuh Kristus yang bersaksi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun berbeda-beda denominasi, tetap senantiasa menceritakan kemurahan Tuhan dan karya keselamatan Tuhan. Dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. GPIB saat ini yang menjadi bagian dari kehidupan berbangsa negara, kiranya Tuhan senantiasa menolong untuk dapat memberikan kontribusi-kontribusi terbaik bagi kehidupan berbangsa negara. Saat ini ketika masih melakukan vaksinasi, Tuhan memberkati seluruh tim medis yang terlibat di dalamnya, maupun komisi-komisi Pelkes yang ada di jemaat-jemaat untuk menolong proses atau program ini. Berikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan. Majelis Sinode yang senantiasa menopang dan mendukung. Tuhan kiranya kasih sayang menaungi mereka. Beri mereka hikmat dalam menjalankan tugas dan mempersiapkan persidangan Sinode di bulan Oktober nanti. Tuhan beri mereka senantiasa kekuatan dan kasih sayang Tuhan menaungi. Berkatilah keluarga-keluarga mereka ketika mereka senantiasa setia menopang akan seluruh anggota Majelis Sinode. Tuhan memberkati. Kami juga saat ini berdoa untuk GPIB menabur kasih. Tuhan menopang dan menolong kami sebagai gereja, para pelayan Tuhan yang Tuhan percaya untuk menaburkan kasih kepada umat Tuhan di tempat ini. Para presbiter, pengurus pelkat, pelayan PAPT, komisi-komisi, Tuhan memberkati, dan seluruh penunjang ibadah-ibadah, tim multimedia, kantor yang organis. Tuhan memberkati mereka semua dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan untuk pelayanan ini hanya untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah masyarakat mampu hadir menjadi gereja yang sungguh-sungguh hadir nyata bagi masyarakat dan bergandengan tangan berjalan bersama pemerintah setempat untuk menjadi pembina bagi masyarakat. Kami memohon kasih sayang Tuhan menaungi kami sebagai gereja, agar kami senantiasa sebagai warga negara maupun warga gereja selalu dapat menyatakan kemurahan Tuhan. Mereka yang bergumul dalam sakit penyakit, dalam kondisi ekonomi, dalam pekerjaan, dalam apapun, Tuhan kiranya
masih membutuhkan topangan. Mereka yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, mereka yang saat ini sudah lanjut usia, Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Bersama-sama mereka yang bersuka cita dalam pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan, biarlah sukacita itu mereka nyatakan lewat kehidupan perbuatan yang menopang mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dan senantiasa sedia untuk dituntun oleh hikmat Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Saudara-saudara, di hari Pentakosta ini, marilah bersyukur dengan hati yang penuh sukacita. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati. Amen.
Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan persembahan yang kami bawa dari hati kami yang tulus dan penuh ucapan syukur. Kami mohon Tuhan berkenan menerima persembahan kami sebagai suatu persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami pun memohon Tuhan mengurapi hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbuahlah oleh karunia Roh Kudus dalam karya-karya hidup yang berguna bagi orang lain. Saudara-saudara, angkat hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.